Ini buku harus dibaca untuk tahu bahwa perempuan-perempuan kita itu lebih hebat dari bangsa-bangsa barat atau Eropa. Jadi saya beli buku ini yang judulnya adalah Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa abad 18 sampai 19, tulisannya Peter Carey dan Vincent Houben ini. Itu pasti hari pahlawan ya. Jadi untuk mengenang para pahlawan yang dulu berjuang melawan kolonialisme. Buku ini menarik, walaupun sebenarnya temanya sudah diketahui secara umum, tapi buku ini kemudian merangkum itu semua bahwa dulu, ini khususnya di Jawa ya, ini bahas di Jawa, bahwa perempuan-perempuan Jawa itu tidak seperti yang sekarang sering digambarkan oleh bangsa Barat, yaitu aja sebagai konco wingking, hanya sebagai orang yang dapur, sumur, kasur, segala macam itu yang tidak boleh melebihi laki-laki, buru-buru kemudian punya kekuatannya sama dengan laki-laki di dalam hal kemiliteran, pimpinan dan lain-lain itu ternyata adalah sebenarnya ya itu narasi atau keadaan yang kemudian diadakan pasca kolonialisme ya. Jadi pasca bangsa Barat, bangsa Belanda itu menjajah. Kalau Peter Carey ini juga menulis bahwa itu juga disebabkan selain oleh kolonialisme Barat itu yang menyebabkan wanita Indonesia dari kemudian terbelakang atau terpinggirkan, itu juga karena Islam ya, Islam yang garis keras atau tekstualis. Nah kalau yang itu saya kurang setuju ya. Mungkin ada juga aliran Islam yang seperti itu, yang kayak Wahabi segala macam. Cuman justru di Islam nggak seperti itu. Contoh itu terbantahkan di Aceh, di mana di sana ada Inung Bale, ada Malahayati yang bahkan membunuh pimpinan Belanda ya di sana ya, dan lain sebagainya, ada Cut Nyak Dien dan lain sebagainya. Nah, di Jawa sebenarnya sama, tapi mungkin karena narasinya yang kolonialis itu menjadi seolah-olah wanita Jawa itu lemah segala macam. Padahal dulu enggak, bahkan ada prajurit estri yang kemampuan berkuda, memanah dan menembaknya mengalahkan yang cowok-cowok. Di sini juga disebut juga Niaga Serang dan lain sebagainya. Jadi di militer dan di politik itu wanita-wanita Jawa itu sangat kuat dan perkasa gitu. Makanya tulis perempuan-perempuan perkasa ya gitu. Nah ini menarik ini untuk dibaca ya. Memang bangsa Barat dan kemudian dia mengkoloni atau menjajah negara-negara lain tuh dia juga bawa pemahamannya, bawa keyakinannya dan lain sebagainya. Yang mana memang keyakinan terhadap perempuan tuh jangan perempuan tuh kayak laki-laki yang bisa kuat juga, yang bisa punya kemampuan-kemampuan itu gitu. Bahkan sekarang pun itu di bangsa Barat masih terjadi gitu. Contohnya ya di Amerika kemarin gitu, pemilu. Saya sebelum tahu analisis macam-macam, sebelum kejadian juga saya bilang kalau calonnya cewek, capresnya cewek pasti kalah gitu. Dan sampai sekarang Amerika tidak pernah punya presiden wanita. Bahkan kalau Indonesia udah pernah punya kan Bu Megawati. Kalau pemimpin cewek emang banyak sekali ya. Nah ini kemudian juga dipakai narasi yang kemudian diikutin ya, karena penjajah kemudian menyuntikkan pemahaman-pemahaman ke daerah jajahannya ya, bahwa wanita itu harus lemah, konco wingking, harus di belakang, sumur, dapur, kasur dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah selama ini kita punya pejuang-pejuang wanita yang hebat. Bahkan perang Diponegoro itu ketika perang gitu terus ditemukan korban-korban yang dari pihak Pangeran Diponegoro itu sering ditemukan prajurit cewek, tapi memang dia memakai baju prajuritan yang juga dipakai oleh prajurit itu cowok gitu. Lalu ketika Inggris menyerang Yogyakarta, atau itu namanya Geger Sepoy atau Sapehi itu, yang dia berhasil menerobos di Yogyakarta, itu salah satu korban perwira dari pihak Inggris, itu juga matinya oleh perempuan. Jadi ceritanya perwira ini kemudian menjarahkan yang dijarah banyak tuh, mulai dari perhiasan, buku, dan lain sebagainya. Nah, si perwira ini tuh menjarah atau mengambil putri, mungkin yang cewek cantik gitu ya, mau dijadiin mau diambil sama dia intinya gitu. Lalu dia berakhir dengan meninggal ditusuk keris gitu sama perempuan itu. Karena dia tidak menyangka bahwa perempuan-perempuan di Jawa itu juga memiliki kemampuan bela diri, militer, dan setara juga dengan laki-laki gitu. Bahkan diceritakan juga, di buku ini juga, Sultan baik di Surakarta maupun di Yogyakarta itu punya pengawal elit yang itu kebanyakan wanita gitu. Ya, pengawal elit, dan ini juga kita temukan di buku-buku literasi tentang Jawa yang lainnya. Tapi kalau di Peter Carey ini dia merangkum di dalam buku ini. Bukunya tidak tebal, tipis saja, dan tapi daging gitu. Nah ini kayaknya wajib nih ya teman-teman baca bagi yang suka sejarah, yang suka budaya, dan juga mungkin yang teman-teman yang suka kajian-kajian tentang perempuan dan wanita. Ini ada perspektif yang baru dan menarik gitu teman-teman ya.
Jadi gitu teman-teman, semoga bermanfaat.